Setelah memanasnya aksi saling klaim Cina dengan Jepang dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, kali ini Cina yang berada di posisi urutan ketiga dunia sebagai negara yang memiliki kekuatan militer terbesar kembali melakukan aksi klaim sepihaknya dengan India, yaitu tepatnya di kawasan perbatasan Ladakh. Namun, Cina yang melakukan invasi militer secara besar-besaran di wilayah tersebut memang semakin tidak terelakkan lagi saat ini, sebab Cina yang memiliki salah satu kekuatan militer terbesar di dunia terlihat cukup berhasil dan memanfaatkan kekuatan militernya untuk mengklaim berbagai wilayah persengketaan atau klaim sepihaknya. Misalkan saja klaim Cina dengan Kepulauan Spratly milik Filipina dan Kepulauan Paracel Vietnam. Klaim Cina itu dianggap cukup berhasil sebab telah berhasil menduduki wilayah tersebut dengan membangun sebuah base pangkalan militer. Namun jika kita berbicara dengan situasi yang semakin memanas di perbatasan antara India dan Cina saat ini, tentunya membuat beberapa negara merasa sangat khawatir terhadap situasi saling serang tentara militer Cina dan India baru-baru ini. Sebab perseteruan antara Cina dan India tidak bisa dianggap sebagai sebuah peristiwa dan aksi saling klaim semata atau hanya sekedar adu pernyataan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika aksi gesekan fisik yang terjadi antara tentara penjaga perbatasan India dan Cina baru-baru ini seakan tidak dapat diredupkan. Pasalnya, Cina mengirim 70.000 pasukan ke wilayah perbatasan tersebut dan disusul dengan India yang juga telah menugaskan 400.000 pasukan di sepanjang perbatasan tersebut. Hal ini dilakukan oleh India karena tidak ingin harga dirinya tercoreng sebagai negara berdaulat dan merupakan salah satu negara superpower dunia yang setara dengan Cina. Mengutip dari beberapa sumber media terpercaya bahwa Cina yang mengetahui posisinya kala jumlah dari tentara militer penjaga perbatasan akhirnya membuat situasi semakin memanas dan kian tak terbendung. Sehingga tentara PLA Cina kembali semakin memperkuat posisinya di wilayah perbatasan dengan mengirim sejumlah pesawat jet tempur di dataran tinggi Tibet yang berbatasan langsung dengan India. Menurut dari laporan pemantauan satelit, pangkalan udara milik Cina di wilayah tersebut telah diperluas dan digunakan khusus untuk memarkir pesawat jet tempur J-16 Cina yang merupakan pesawat pembom baru milik negeri tirai bambu tersebut. Namun, ternyata bukan hanya Cina saja yang semakin memperkuat posisinya di wilayah perbatasan Lembah Galwan dan Sakkim. Sebab India menganggap Cina sebagai ancaman terbesar bagi wilayah kedaulatannya dan kembali bergejolak atau mengorek luka lama pasca peperangan antara India dan Cina di tahun 1962 atau kurang lebih 60 tahun yang lalu. Tentunya, peningkatan kekuatan militer India di Lembah Galwan bukanlah tanpa sebuah alasan, sehingga beberapa hari yang lalu, pemerintah India juga telah memindahkan beberapa batalion dari divisi infanteri ke wilayah persengketaannya, yaitu untuk mendukung armada tempur India di medan perselisihannya terhadap Cina. Angkatan Udara India juga mengerahkan lebih banyak pesawat jet tempur di wilayah perbatasan. Namun, untuk membendung pergerakan dan menandingi kekuatan armada tempur udara J-16 Cina, India mengerahkan lebih banyak pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 MKI buatan Rusia yang menjadi alutsista tempur andalan Angkatan Udara India. Pengerahan sejumlah pasukan dalam skala besar oleh India ini telah dikonfirmasi langsung oleh pemerintah India sebagai bentuk perlawanan dan harga diri negaranya sebagai negara berdaulat. Selain itu, mengutip dari sumber media informasi Reuters, jika kebutuhan di perbatasan Himalaya menjadi penyebab perseteruan Cina dan India yang tidak kunjung memuaskan solusi titik perdamaiannya dan lebih cenderung menggunakan kekuatan militer kedua negara tersebut sebagai alternatif pertama. Kedua negara ini meningkatkan penjagaan militer di Lembah Galwan atau dataran tinggi Ladakh India karena saling menuduh satu sama lain melakukan pelanggaran perbatasan di Land of Aktual. Sebelumnya, sekitar 3 dekade lalu, kedua negara ini sempat mencapai kesepakatan untuk tidak melakukan pertempuran. Namun, seiring berjalannya waktu, Beijing yang saat ini merupakan negara yang jauh lebih kuat
tentunya membuat kesepakatan itu telah berubah. Cina yang merasa berada di atas angin, tentunya dengan seenaknya saja melanggar perjanjian tersebut. Sehingga India pun merasa sangat geram terhadap aksi klaim sepihak Cina, sebab dianggap telah melanggar kesepakatan perjanjian kedua negara yang dimulai sekitar 3 dekade lalu. Perselisihan antara kedua negara yang semakin memanas membuat seorang analis menyampaikan soal potensi perang tampak di perbatasan Cina dan India. Potensi peperangan antara kedua negara ini bisa saja kembali terulang seperti halnya sekitar 6 dasawarsa lalu yang mengakibatkan pertempuran dan pertumpahan darah, dan mungkin akan lebih banyak lagi memakan korban jika perang nuklir telah meletus. Apalagi pergerakan atau pengerahan pasukan militer dan alutsista tempur di wilayah perbatasan semakin tidak terkendali dan saling serang pernyataan yang bisa saja menimbulkan pecahnya peperangan baru. Ketegangan antara India dan Cina ini bukanlah hal yang baru, sebab kedua negara yang memiliki perbatasan tidak bertanda terpanjang di dunia pernah menimbulkan pertempuran yang mengakibatkan kedua negara ini harus mengorbankan pasukannya demi mempertahankan wilayah kedaulatannya pada tahun 1962. Namun, sebagian analis menyampaikan jika bentrok Cina dan India saat ini tidak mungkin mengarah ke pertempuran yang lebih luas. Tentunya, dalam hal ini, sejumlah analis juga telah berpendapat sebab fakta peristiwa terkini menunjukkan bahwa eskalasi tersebut sangat mungkin terjadi. Selain itu, kedua belah pihak memiliki penyebaran pasukan militer yang substansial dan terus tumbuh di sepanjang perbatasan yang sebagian besar disengketakan selama lebih dari 1 dekade, serta telah didukung dengan beberapa alutsista tempur kedua negara. Sikap Cina yang ingin semakin memperluas wilayah kedaulatannya dan mendominasi kekuatan di Asia memang tidak bisa dipungkiri. Jika Cina yang terdaftar sebagai salah satu negara tetap atau perdamaian dunia di bawah naungan PBB telah merusak citra negaranya sendiri. Apalagi bentrokan terbaru yang terjadi pada 5 Mei, tentara India dan Cina kembali melakukan baku hantam di dekat Danau Pangongso, yaitu tepatnya di Ladakh, yang diyakini jika pertempuran tersebut terjadi karena tentara PLA Cina keberatan dengan patroli militer India di kawasan perbatasan. Sebab sebagian besar bentrokan tampaknya berasal dari penilaian yang berbeda tentang garis kontrol aktual perbatasan internasional de facto. Kemudian pada 9 Mei lalu, tentara kedua negara ini kembali melakukan aksi saling serang menggunakan batu di dekat Tibet. Walaupun di dalam aksi baku hantam itu tidak ada senjata yang digunakan, tetapi beberapa lusin tentara terluka dan termasuk seorang perwira senior India yang diminta untuk diterbangkan ke rumah sakit. Sebenarnya, peperangan yang terjadi hingga aksi saling provokasi dengan melakukan baku lempar batu di sekitar perbatasan yang terjadi, yaitu karena Cina semakin serakah dengan aksi caplok-caploknya di sepanjang perbatasan Cina dan India. Menurut pemerintah India, militer Tiongkok menyeberang ke wilayah India sebanyak 1025 kali antara tahun 2016 hingga tahun 2018 lalu. Mengingat perbatasan Cina dan India tetap tidak bertanda, pelanggaran semacam itu kemungkinan tidak memuaskan atau menemukan sebuah solusi, dan hingga bisa menimbulkan peperangan baru yang terjadi setelah tahun 1962 lalu. Apalagi saat ini, kedua negara tersebut telah melakukan pengiriman alutsista tempur dan mengirim pasukan dalam skala jumlah besar, dan kedua negara ini terlihat seakan sama-sama sudah siap untuk melakukan pertempuran.